Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ruhenda SAG MMMSI dan yang saya hormati teman-teman sekalian yang sudah hadir di kesempatan kali ini. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpah rahmatnya kita semua bisa berkumpul di kesempatan kali ini. Salawat serta salam tidak lupa kita curah limpahkan kepada Nabi Bana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Aditya Ardana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk menyelami topik terkait urgensi mempelajari bahasa asing bagi generasi muda Indonesia. Boleh, next slide, Bibil. Nah, di sini kita ada topik yang akan saya angkat di kesempatan kali ini, yaitu satu, manfaat mempelajari bahasa asing. Yang kedua, tantangan mempelajari bahasa asing. Yang ketiga, dampak penguasaan bahasa asing terhadap daya saing. Yang keempat, cara efektif untuk meningkatkan pembelajaran bahasa asing. Dan yang kelima, peran pemerintahan dan institusi pendidikan dalam mendukung pembelajaran bahasa asing. Boleh, next slide, Bill. Nah, bahasa asing bukan hanya sekedar alat komunikasi, tapi juga jendela menuju dunia yang lebih luas. Di era globalisasi ini, kemampuan berbahasa asing menjadi salah satu keterampilan yang sangat dibutuhkan. Dengan menguasai bahasa asing, generasi muda tidak hanya dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mereka, tetapi juga meningkatkan daya saing di pasar kerja yang semakin kompetitif. Next. Oke, lanjut. Kita di pembahasan selanjutnya, yaitu manfaat mempelajari bahasa asing. Nah, di dunia yang semakin terhubung, keterampilan bahasa asing menawarkan banyak manfaat, baik dari segi karir, pendidikan, dan pengembangan pribadi. Manfaat mempelajari bahasa asing diantaranya adalah eh, meningkatkan peluang karir internasional. Internasional. Di era globalisasi, banyak perusahaan multinasional yang mencari karyawan yang dapat berkomunikasi dengan pelanggan dan kolega di berbagai negara. Yang kedua, ada meningkatkan kemampuan kognitif. Belajar bahasa asing juga memiliki dampak positif bagi kemampuan kognitif seseorang. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang menguasai lebih dari satu bahasa cenderung memiliki daya ingat yang lebih baik, kemampuan berpikir kritis yang lebih tajam, dan keterampilan multitasking yang lebih tinggi. Dan yang ketiga, yaitu memperluas wawasan dan pemahaman. Bahasa tidak hanya sekedar alat komunikasi, tetapi juga mencerminkan budaya suatu bangsa. Dengan mempelajari bahasa asing, generasi muda dapat memahami nilai-nilai tradisi dan cara pandang negara lain. Dan yang keempat, ada meningkatkan kepercayaan diri. Setiap kali seseorang berhasil mempelajari suatu keterampilan baru, termasuk bahasa, mereka merasa lebih percaya diri dengan kemampuannya. Dan yang kelima adalah mendukung mobilitas dan pengalaman belajar di luar negeri. Bagi generasi muda yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri, kemampuan berbahasa asing sangatlah penting. Banyak universitas internasional, terutama di negara-negara berbahasa Inggris, menawarkan beasiswa atau program pertukaran pelajar. Dan yang keenam adalah mengembangkan keterampilan dalam berkomunikasi dengan lebih baik. Proses belajar bahasa asing memaksa seseorang untuk lebih peka terhadap struktur bahasa, nada, dan cara berinteraksi. Dan yang ketujuh adalah memperkuat hubungan sosial. Menguasai bahasa asing dapat memperkuat hubungan sosial baik di tingkat lokal maupun internasional. Dan yang kedelapan adalah menghadapi tantangan global dengan lebih baik. Menguasai bahasa asing membantu generasi muda terlibat secara lebih aktif dalam diskusi dan solusi global. Mereka dapat berpartisipasi dalam konferensi internasional, debat, dan forum
yang membahas isu-isu penting. Nah, lanjut boleh, Bill? Oke. Selanjutnya adalah tantangan mempelajari bahasa asing. Mempelajari bahasa asing merupakan tantangan yang signifikan bagi generasi muda Indonesia. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi di antaranya. Yang pertama yaitu kurangnya minat dan motivasi. Generasi muda di Indonesia cenderung tidak berminat untuk mempelajari bahasa asing dengan benar. Program pendidikan yang seringkali membosankan dan metode pengajaran yang konvensional dapat membuat pembelajaran bahasa asing terasa tidak menarik. Selanjutnya adalah keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas. Akses yang terbatas terhadap pendidikan bahasa asing yang berkualitas juga merupakan tantangan signifikan. Pasalnya, di banyak daerah, terutama di pedesaan, fasilitas pendidikan yang memadai untuk belajar bahasa asing seringkali tidak tersedia. Dan yang ketiga adalah penggunaan bahasa gaul atau informal. Penggunaan bahasa gaul atau bahasa alay di kalangan anak muda juga menjadi tantangan dalam pembelajaran bahasa asing. Bahasa gaul yang marak digunakan di media sosial seringkali mengabaikan kaidah tata bahasa yang benar, sehingga melemahkan kemampuan generasi muda dalam memahami dan menggunakan bahasa formal dengan baik. Selanjutnya adalah pengaruh teknologi dan media sosial. Teknologi dan media sosial mainkan peran besar dalam cara generasi muda berinteraksi dengan bahasa. Sebagian besar konten digital, termasuk media sosial, seringkali menggunakan bahasa Inggris atau slang yang tidak baku, sehingga siswa cenderung lebih terpapar pada bentuk-bentuk yang informal atau yang tidak baku ya teman-teman. Boleh lanjut, Bill? Oke, selanjutnya adalah dampak penguasaan bahasa asing terhadap daya saing. Dalam konteks globalisasi yang semakin berkembang, kemampuan berbahasa asing tidak hanya menjadi keterampilan tambahan, tetapi juga merupakan kebutuhan dasar bagi individu yang ingin bersaing di pasar kerja internasional. Di antaranya adalah peningkatan peluang karir. Penguasaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, membuka banyak peluang karir bagi generasi muda. Banyak perusahaan multinasional mencari karyawan yang mampu berkomunikasi dengan klien dan rekan kerja dari berbagai negara. Yang kedua adalah akses ke pendidikan berkualitas. Kemampuan berbahasa Inggris juga memberikan akses yang lebih besar ke pendidikan berkualitas. Banyak universitas terkemuka di dunia menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam pengajaran. Dan yang ketiga adalah kemampuan beradaptasi dalam lingkungan multikultural. Dalam dunia yang semakin terhubung, kemampuan berbahasa asing memungkinkan generasi muda untuk berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang budaya. Ini penting dalam membangun jaringan sosial dan profesional yang luas. Dan yang keempat, keterampilan kognitif dan berpikir kritis. Belajar bahasa asing juga berdampak positif pada kemampuan kognitif dan berpikir kritis. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang menguasai lebih dari satu bahasa cenderung memiliki daya ingat yang lebih baik. Dan yang kelima adalah partisipasi dalam isu global. Penguasaan bahasa asing memungkinkan generasi muda untuk terlibat dalam diskusi dan solusi terhadap isu-isu global seperti perubahan iklim, kesehatan masyarakat, dan ekonomi internasional. Boleh lanjut, Bill? Nah, sekarang kita bahas cara efektif untuk meningkatkan pembelajaran bahasa asing. Sebentar. Cara efektif untuk meningkatkan pembelajaran bahasa asing. Yang pertama adalah temukan motivasi yang kuat.
Yang kedua adalah pilih bahasa yang sesuai dengan minat. Yang ketiga adalah gunakan metode belajar yang menyenangkan. Yang keempat adalah latih kemampuan berkomunikasi. Yang kelima adalah konsistensi dan ketekunan. Yang keenam adalah penggunaan teknologi dan media sosial. Yang ketujuh adalah dukungan dari lingkungan. Boleh? Next slide. Oke, kita sudah sampai di poin E, peran pemerintah dan institusi pendidikan dalam mendukung pembelajaran bahasa asing. Nah, perannya apa aja sih? Nih, saya sebutin ya. Satu, kebijakan pendidikan bahasa asing. Yang kedua, pengembangan program bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA. Yang ketiga, penyediaan sumber daya pendidikan. Yang keempat, pelatihan dan sertifikasi guru. Yang kelima adalah dukungan terhadap inovasi pembelajaran. Yang keenam adalah kolaborasi dengan sektor swasta. Boleh next slide? Oke, nih kita sudah sampai di kesimpulan ya, kesimpulan. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari diskusi kali ini adalah mempelajari bahasa asing menjadi semakin penting bagi generasi muda Indonesia dalam menghadapi tantangan globalisasi yang terus berkembang. Penguasaan bahasa asing tidak hanya memberikan keuntungan dalam hal peluang karir dan akses pendidikan berkualitas, tetapi juga meningkatkan kemampuan kognitif, keterampilan komunikasi, dan pemahaman budaya. Namun, generasi muda Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam proses pembelajaran bahasa asing, termasuk dominasi penggunaan bahasa asing yang tidak terarah, kurangnya minat dan motivasi, dan keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas, serta pengaruh teknologi dan media sosial yang seringkali mengedepankan bentuk informal. Boleh next slide? Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sip, langsung.